Ini pertanyaan tentang rokok. Zaman Nabi tidak ada rokok. Karena zaman Nabi tidak ada rokok, maka dalilnya adalah dalil umum atau qiyas. Dalam hal ini yang pertama, bahwa Allah berfirman wa yuharrimu alaihimul khubais. Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan yang baik. Kira-kira rokok termasuk baik atau buruk? Kalau bilang baik, anaknya suruh ngerokok enggak? Istrinya suruh ngerokok enggak? Enggak, kenapa? Orang ilok yo, berarti enggak baik. Itu dari sisi dalil umum. Kemudian juga dilihat dari mudaratnya. Ada mudaratnya enggak? Setahu saya dokter-dokter yang pernah saya temui, baik dokter yang merokok atau tidak merokok, karena dokter yang merokok juga banyak, itu semua merekomendasikan kalau rokok itu tidak baik. Artinya apa? Rokok ini mengandung mudarat, dan dalil menghindari mudarat itu banyak. Yang terkenal la dororo wala diroro, jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan merokok itu membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ada dalil lain, ada di bungkus rokoknya, merokok membunuhmu, ya kan? Karena ada dalil merokok membunuhmu, di situ tertulis. Maka Al-Quran mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan kepada kebinasaan. Ada lagi wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu sendiri, dan lain-lain. Kita ambil itu saja. Dari sisi itu maka rokok bisa diambil kesimpulan hukumnya antara dua. Yang pertama hukumnya makruh, yang kedua hukumnya haram. Jadi rokok itu bisa hukum makruh, bisa hukum haram. Nah, kalau saya pribadi memilih pendapat yang hukumnya haram, bukan makruh. Kenapa hukumnya haram? Mengganggu diri sendiri maupun orang lain, dan kandungan racunnya lebih banyak daripada manfaatnya. Dalam Quran ada khomer, itu salah satu ilahnya ismu ma akbaru min naf'ihima, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini sama dengan rokok, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan kadang banyak orang yang dia tidak peduli dengan anaknya, tapi peduli dengan rokoknya. Anaknya bilang ya jajan, tidak dibelikan, tapi dirinya merokok. Jadi ini memudaratkan bagi anaknya, yang harusnya anaknya bisa jajan malah untuk merokok, yang harusnya bisa ditabung, yang harusnya bisa untuk infak malah tidak infak, malah tidak nabung. Sehingga kalau saya pribadi lebih kepada pendapat haram tentang masalah rokok. Karena pendapatnya ini haram, maka kalau diberikan kepada orang lain sama saja tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau permusuhannya tidak masuk ya, tapi tolong menolong dalam dosa. Wala ta'awanu alal ismi, jangan tolong menolong dalam dosa, kecuali berpendapat makruh. Kalau berpendapat makruh, maka diberikan kepada orang lain tidak termasuk tolong menolong dalam dosa. Kalau di Muhammadiyah sendiri pernah ada pendapat makruh, itu yang ada di buku Tanya Jawab Agama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih di jilid 1, itu hukumnya makruh. Tapi tahun 2007, 2010, 2020 itu ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sama tentang beasiswa pendidikan dari rokok, pendapatnya apa tentang rokok, apa hukumnya di situ? Menurut Tarjih hukumnya haram. Nah, sehingga memang ada pendapat lama makruh, pendapat baru haram. Nah, sehingga terkait memberikan ke orang lain itu kembali kepada pendapat awal, hukumnya haram atau makruh. Kalau saya pribadi memilih yang haram. Sehingga kalau misalnya ada uang rokok, jaluk mentane wae, Pak. Jadi jaluk mentane wae. Yen ngapunten kula mboten udut, kula nyuwun mentane mawon gitu. Pripun, Pak? Saya punya pendapat awal, punya konsekuensi. Iya, punya konsekuensi, betul. Iya. Kita membiarkan orang merokok dengan pendapat haram, dan saya juga membiarkan orang berbuat dosa, dan kita termasuk haram. Iya.
Jadi konsekuensi dari itu kalau saya nggak berani melarang orang yang lain, tidak berani mengingatkan, ya ini ya saya berikan dulu. Oh ya, jadi sah-sah saja dalam istihad di dalam apa hal yang terkait dengan fikih itu, apalagi ini nasnya di zaman Nabi tidak ada. Lalu kemudian muncul perbedaan pendapat, itu satu hal yang normal, satu hal yang normal. Kalau yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa dilakukan dalam kaidah amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak bisa dilakukan dalam perkara khilafiyah. Karena ini khilafiyah, maka nahi mungkar rokok itu tidak bisa dilakukan. Berbeda dengan perkara yang disepakati, itu bisa dinahi mungkar. Khomer sepakat bisa dinahi mungkar, kalau rokok tidak bisa. Karena rokok ini termasuk perkara yang diperselisihkan. Karena termasuk perkara yang diperselisihkan, maka tidak ada nahi mungkar dalam perkara yang diperselisihkan. Kita baru bisa nahi mungkar dalam perkara yang disepakati. Karena ketika kita melarang orang lain, sementara orang lain tadi berpendapat makruh, maka dalam posisi khilafiyah semacam ini itu nahi mungkar tidak mesti dilakukan karena masuk ranah khilafiyah. Jadi itu diantara kaidah nahi mungkar. Kita tidak bisa nahi mungkar dalam perkara-perkara yang berbeda pendapat. Maka kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang itu ranahnya khilafiyah, lalu kemudian dicegah, itu tidak bisa dibenarkan. Tetapi sesuatu yang disepakati nahi mungkar itu bisa dijalankan. Jadi kalau terkait apa yang jenengan sampaikan tidak bisa mencegah, itu tidak masalah karena ini ranah khilafiyah. Jadi dalam ranah khilafiyah itu konteksnya adalah berlapang dada terhadap perbedaan pendapat. Karena kita punya pandangan haram, orang lain punya pandangan makruh, ya sudah, tidak bisa dihukumi sebagai kemungkaran karena ada beda pendapat. Bisa dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab.